Erika Buenfil adalah salah satu bintang telenovela asal Meksiko yang namanya terus melambung hingga saat ini. Meski tidak lagi muda, namun bakat seninya tetap membuatnya dicintai para penggemarnya. Nama Erika Buenfil mulai dikenal di Indonesia usai membintangi telenovela Marisol pada tahun 1996 bersama dengan Eduardo Santamarina. Selain sebagai bintang telenovela, Erika juga telah mengeluarkan sejumlah album rekaman. Saat ini, Erika Buenfil juga aktif sebagai YouTuber dan influencer di jejaring sosialnya yang telah memiliki jutaan pengikut. Dia bahkan diberi gelar Ratu TikTok dari Meksiko atas kesuksesannya di jejaring sosial tersebut. Teresa de Jesus Buenfil Lopez atau Erika Buenfil lahir di Monterrey, Nuevo León, Meksiko pada 23 November 1963. Ia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan Maria Marta Lopez dan Jose Luis Buenfil. Pada awal tahun 70-an, dia pergi casting bersama saudara perempuannya untuk program anak-anak Cinelandia, Festival Leandro, dan Laura de la Merienda con Teresita. Ia pun berhasil terpilih untuk turut berpartisipasi dalam program tersebut. Kesempatan pertamanya sebagai bintang telenovela datang pada tahun 1977 melalui telenovela Acompáñame yang dilanjutkan dengan El Amor Llegó Más Tarde dan La Llama de Tu Amor. Pada tahun 1980, ia mendapatkan peran antagonis yang cukup menonjol dalam telenovela Aprendiendo a Amar. Setelah bermain untuk peran pembantu di sejumlah telenovela, pada tahun 1985, Erika Buenfil akhirnya mendapatkan peran utama pertamanya melalui telenovela Angelica. Pada tahun 1996, Erika Buenfil bermain untuk telenovela Marisol bersama dengan Eduardo Santamarina dan Claudio Islas. Telenovela tersebut menjadi telenovela paling sukses untuk Televisa di tahun itu. Hingga saat ini, Erika Buenfil telah membintangi sekitar 35 judul telenovela, 8 film layar lebar, dan puluhan program televisi serta teater. Pada awal tahun 2000, Erika Buenfil dikabarkan menjalin hubungan yang romantis dengan penyanyi Luis Miguel. Perlakuan sang penyanyi yang begitu sempurna kepadanya diakui Erika sempat membuatnya luluh. Namun, hubungan mereka hanya berlangsung singkat. Keduanya pun memilih untuk berpisah, meskipun tetap menjalin hubungan yang baik hingga saat ini. Pada pertengahan tahun 2000-an, Erika Buenfil bertemu dengan Ernesto Zedillo Velasco atau yang lebih dikenal sebagai Ernesto Zedillo Jr. Ia adalah seorang arsitek terkenal yang juga merupakan putra dari mantan Presiden Meksiko, Ernesto Zedillo Ponce de León. Menurut pengakuan Erika, ia dan Ernesto hanya melewatkan satu malam untuk berhubungan. Namun karena merasa tidak nyaman berhubungan dengan Ernesto yang lebih muda 13 tahun darinya, Erika pun memutuskan menjauh dari Ernesto. Namun, beberapa lama kemudian, saat ia tengah syuting sebuah telenovela di luar kota, Erika mendapati kalau dirinya tengah berbadan dua. Di saat tengah kebingungan tidak tahu apa yang harus dilakukan, tiba-tiba Ernesto mencarinya. Muncul secercah harapan bagi Erika untuk memiliki sebuah keluarga. Erika pun lalu memberitahukan kehamilannya kepada pria tersebut. Namun, tanggapan putra mantan presiden itu di luar dugaan Erika. Ernesto ternyata tidak menginginkan bayi dalam perut Erika. Pria itu pun lalu berubah pikiran dan meninggalkan Erika Buenfil beserta calon bayi dalam kandungannya. Kepedihan Erika semakin pilu ketika ia mendapati kenyataan Ernesto melangsungkan pernikahan dengan wanita lain tepat saat usia kehamilannya menginjak 5 bulan. Akhirnya, atas dukungan dari keluarganya, Erika pun mencoba tegar dan bertekad
untuk membesarkan sang anak seorang diri. Kemudian pada 2 Februari 2005, lahirlah seorang putra tampan yang diberi nama Nicolás de Jesús Buenfil. Viene otra buena racha y pum, me embarazo, mana. Y otra vez pagar un pecado que no me corresponde. Y viene otro nuevo bache. Empezaba una relación. Y sucedió una noche. Continuó medianamente muy pintadita la relación porque yo no quería. Yo no quería tener una relación. Yo le huía a esa relación. Para mí era un hombre, o es un hombre más joven que yo, me daba un poco de miedo, un poco de no quería perder mi tiempo, un poco de me están jugando conmigo. Y ¿cuál fue mi sorpresa? O sea, yo estaba en Mazatlán en una locación de una telenovela, o en Puerto Vallarta, no me acuerdo cuál de las dos. Y ahí me doy cuenta que mi periodo no llega. Y yo dije, tampoco tanto. Y se llama Nicolás. Selama bertahun-tahun, Erika Buenfil berjuang membesarkan putranya seorang diri. Meski Ernesto terkesan tidak peduli dengan sang putra, namun Erika mengakui kalau dirinya tidak pernah menutupi kenyataan dari sang putra mengenai siapa ayahnya yang sesungguhnya. Erika juga tidak akan melarang Nicolás jika suatu hari ingin bertemu dengan ayah kandungnya. Namun diakui Erika, hingga saat ini sang putra tidak pernah menanyakan keberadaan sang ayah. Nunca lo he descuidado, soy súper entregada, me he partido en 4 si es necesario, pero nunca he descuidado. Entiende muy bien mi trabajo, entiende muy bien mis tiempos y entiende muy bien a veces que se puede y a veces que no se puede, sobre todo por los tiempos, hacer viajes o salir a ciertos lugares o acompañarlo, pero cuando se puede lo hacemos. Hoy en día ya no hay temas que no se puedan tocar, a menos que él quiera platicarlo con alguien más y yo ya pues transfiero esos temas pues a los hombres de la casa, ¿no? Que sean mis sobrinos o lo que sea, pero he crecido con él y no me queda otra más que abrirme. No, se habla, pero es un tema en casa. No, ya todos sabemos y pero no pasa nada, estamos muy bien, ya superada esa prueba. Karena membesarkan seorang putra seorang diri, Erika Buenfil pun harus bekerja keras untuk menghidupi dirinya dan sang putra. Sayangnya suatu hari, kontrak eksklusif Erika dikabarkan diputus sepihak oleh pihak Televisa terkait keterlibatannya pada program perayaan Perawan Guadalupe di TV Azteca. Untuk beberapa lama, Erika pun dibiarkan tanpa memiliki pekerjaan. Saat mengetahui kontraknya diputus, Erika sempat terpukul. Ia bingung bagaimana harus mencari pekerjaan baru, sementara usianya sudah tidak muda lagi. Saat tengah berbicara berdua untuk mencari solusi dengan sang putra di kamarnya, tiba-tiba Nicolás menyarankan agar ibunya membuka saluran di YouTube pribadinya. Atas saran sang putra serta bantuan darinya, Erika pun kemudian memberanikan diri untuk membuka saluran YouTube-nya dan mengupload video mengenai resep masakan. Di luar dugaan, ternyata video tersebut mendapat sambutan yang luar biasa. Dalam waktu singkat, subscribernya langsung mencapai ratusan ribu. Sukses dengan saluran YouTube-nya, Nicolás lalu mengambil video Erika dan diupload ke platform TikTok. Seperti halnya di YouTube, kehadiran Erika Buenfil di TikTok pun langsung menarik perhatian para penggemarnya. Jumlah subscribernya pun bahkan melonjak hingga jutaan. Erika pun kemudian disebut-sebut sebagai Ratu TikToknya Meksiko. Erika mengakui kesuksesannya di platform TikTok membuatnya mendapat banyak tawaran pekerjaan, terutama dari luar negeri. Meski di blacklist oleh Televisa, namun karena Erika memiliki hubungan yang baik dengan produser Nicandro Diaz,
maka ia pun ditawari sebuah peran kecil di telenovela La Mexicana y El Güero. Meski hanya peran kecil, namun Erika tetap merasa bersyukur atas kesempatan kedua yang diperolehnya untuk kembali ke layar kaca. Kemudian pada tahun 2021 ini, giliran produser Rosy Ocampo yang mengajaknya untuk membintangi telenovela terbaru Televisa yang berjudul Vencer el Pasado.